Saya mendapatkan bantuan PKH dari tahun 2017 dan sekarang masih aktif. Saya mendapatkan 3 komponen, yaitu 1 balita, 2 anak sekolah. Bantuan itu saya gunakan untuk keperluan anak sekolah dan beli susu. Saya menerima program PKH sejak tahun 2016. Dengan mendapatkan bantuan program PKH ini, saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anak-anak saya dan juga untuk membelikan obat-obatan untuk ibu saya. Apa yang terjadi ketika sebuah kebijakan yang sukses di luar negeri diadaptasi ke Indonesia? Saya, Teguh Adi Wijaya, selamat datang di video kita kali ini, di mana kita akan membahas mengenai program Keluarga Harapan. Bagaimana program hasil transfer kebijakan global yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan ini kemudian diadaptasi oleh Indonesia. Dan apa saja yang membuat PKH ini begitu unik? Yuk kita bedah. Secara disadari ataupun tidak, dunia yang selalu berubah sebagai dampak krisis, globalisasi, ketidakpastian mempengaruhi kehidupan nasional dan tidak sedikit menimbulkan masalah baru. Dinamika ini mendorong para pembuat kebijakan di suatu negara untuk melihat implementasi kebijakan dari negara lain sebagai opsi untuk menangani masalah serupa di negara mereka. Para decision maker berpikir bahwa mengadopsi kebijakan, program, atau ide yang sudah berhasil di luar negeri dianggap sebagai langkah yang lebih praktis dibandingkan menciptakan kebijakan baru di negara mereka. Menurut Dolowitz and Marsh, transfer kebijakan dapat dipelajari dengan mengacu kepada beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu pertama, mengapa transfer kebijakan itu dilakukan? Yang kedua, siapa aktor yang terlibat di dalam proses transfer? Ketiga, kebijakan apa yang ditransfer? Keempat, melalui saluran apa transfer dilakukan? Kelima, seperti apa derajat transfernya? Dan juga keenam, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses transfer tersebut. Sedangkan tim Legrand dalam bukunya The Architecture of Policy Transfer menganalogikan transfer kebijakan seperti memasak resep masakan dari negara lain yang tidak bisa hanya copy-paste. Agar bisa diterima di lidah konsumen setempat, cita rasa masakan tersebut harus disesuaikan. Begitu pula dengan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan yang baik di negara lain harus diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks lokal ataupun kepentingan publik setempat. Nah, konteks lokal kebijakan yang dimaksud antara lain: 1. Aktornya. Siapa saja yang terlibat? Apakah ia kelompok elit atau jaringan kebijakan oleh berbagai aktor lain seperti lembaga think tank, LSM, organisasi masyarakat, organisasi internasional, atau bahkan individu yang berperan sebagai policy ambassador. Yang kedua, isinya. Apa isi kebijakan yang ditransfer? Kemudian prosesnya. Bagaimana transfer kebijakannya? Dan yang keempat, konteksnya. Seperti apa penyusunan kebijakannya? PKH terinspirasi oleh model Conditional Cash Transfer atau CCT dari negara Meksiko pada tahun 1990-an, yaitu Prospera, dan berhasil dengan nama Bolsa Familia. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Amerika Latin saat itu menimbulkan urgensi untuk melakukan reformasi struktural, sesuatu yang juga didorong oleh rekomendasi dari IMF dan World Bank. Anggaran kesejahteraan sosial dipotong, dan sebagai gantinya, negara-negara di kawasan Amerika Latin mencetuskan berbagai program perlindungan sosial. Awalnya, program Prospera dibuat sebagai respons pemerintah terhadap guncangan politik dan juga krisis keuangan yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Prospera diperkenalkan sebagai sebuah instrumen reformasi kebijakan, khususnya reformasi program subsidi pangan. Di sisi lain, program Bolsa Familia pertama kali muncul dari inisiatif negara-negara bagian sebelum akhirnya diadopsi di tingkat nasional.
Bolsa Familia sendiri merupakan hasil integrasi dari beberapa program, yaitu bantuan pendidikan, bantuan pangan untuk ibu hamil, kupon makan, dan juga kupon gas untuk kebutuhan rumah tangga. Pada intinya, ide kebijakan dari kedua program ini sama, yaitu pengentasan kemiskinan jangka panjang melalui investasi pada SDM. Program CCT ternyata berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan dan juga ketimpangan. Juga terbukti meningkatkan status kesehatan dan capaian pendidikan bagi penduduk miskin Brasil. Program CCT selanjutnya menyebar ke negara-negara berkembang lain termasuk Indonesia. Setidaknya ada dua kondisi yang menjadi urgensi Indonesia untuk mengambil pembelajaran dari program CCT ini. Yang pertama adalah krisis tahun 1997 dan juga krisis tahun 2004. Sehingga pemerintah Indonesia kemudian mentransfer kebijakan tersebut untuk diterapkan pada tahun 2007. Dalam proses transfer kebijakan PKH di Indonesia, krisis keuangan memaksa reformasi subsidi energi untuk menciptakan peluang politik dalam mengimplementasikan PKH. Tantangan geografis dan juga keagamaan budaya di Indonesia juga memerlukan penyesuaian kebijakan. Para aktor jaringan kebijakan transnasional dan transgovernmental juga memainkan peranan penting. Organisasi seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB berperan menjadi fasilitator dalam menyebarluaskan gagasan tentang kebijakan CCT melalui penyusunan dan diseminasi dari berbagai produk pengetahuan, pelaksanaan konferensi internasional, serta pemberian bantuan keuangan dan teknis. Upaya-upaya itu juga didukung oleh adanya policy opportunity di level domestik dan juga partisipasi aktif dari aktor-aktor lokal. Selain itu, komunitas epistemik seperti peneliti, kebijakan publik, dan akademisi turut berkontribusi dalam menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk memastikan transfer kebijakan berhasil. Ditinjau dari arsitektur transfer kebijakan, adaptasi PKH menunjukkan adanya proses modifikasi dan juga perencanaan ulang kebijakan agar sesuai dengan konteks Indonesia, di mana transfer kebijakan bukan hanya soal meniru. Indonesia mengadopsi PKH melalui hibridisasi dengan memperluas komponen kebijakan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah tabel perbedaan antara PKH, Bolsa Familia, dan juga Prospera. Data hingga tahun 2024, PKH telah mencakup lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran mencapai 28,71 triliun dengan total bantuan kepada lebih dari 33,6 juta individu, termasuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Banyak kisah inspiratif yang lahir, seperti seorang ibu di Jawa Tengah yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi karena bantuan ini. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan turun secara signifikan di daerah dengan penerapan PKH yang konsisten. Bantuan keuangan sebesar Rp225.000 hingga Rp750.000 dinilai sangat membantu dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dampak ini memperlihatkan pentingnya pengawasan yang baik dan juga evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Namun seperti kebijakan lainnya, perjalanan PKH bukan tanpa tantangan. Distribusi yang tidak merata, pengawasan yang lemah di beberapa daerah, dan juga resistensi dari beberapa kelompok menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Resistensi ini sering muncul dari ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan juga budaya lokal. Kita bisa saja belajar dari negara lain yang berhasil memperbaiki sistem mereka, misalkan dengan teknologi digital dan pelibatan komunitas lokal. Kemudian jaringan transnasional seperti Aliansi Donor Internasional sering membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pelatihan teknis, pendanaan tambahan juga. Di tingkat lokal, kolaborasi antara pemerintah daerah dan LSM menunjukkan bagaimana adaptasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Jadi, PKH ini bukan hanya soal angka dan data, tetapi soal harapan dan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya, ada beberapa rekomendasi yang penting. Pertama,
Pemerintah perlu memperkuat integrasi data dengan teknologi digital agar menjamin pendataan dan penyaluran bantuan lebih transparan. Misalnya dengan memperkuat sistem satu data. Kedua, penguatan kapasitas pelaksana di tingkat lokal dengan pelatihan rutin sangat diperlukan. Pada beberapa kasus, keterbatasan kapasitas para street level birokrat terbukti menghambat program karena mereka tidak memahami isi dan konteks kebijakan. Ketiga, pelibatan masyarakat dan kelompok sipil dalam proses evaluasi yang tentunya akan meningkatkan akuntabilitas, di mana civil engagement juga merupakan salah satu poin penting dalam doing demokrasi. Terakhir, memperkuat kolaborasi dengan jaringan internasional untuk berbagi praktik terbaik dapat membantu PKH tetap relevan dan responsif. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda? Apakah PKH ini menjadi lebih baik lagi? Yuk kita diskusi di kolom komentar dan bersama-sama kita bangun kebijakan yang lebih inklusif untuk semua. Terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim dosen pengajar mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, yaitu Pak Wisriono, kemudian Bapak Reza Faturrahman dan juga Prof. Muhammad Nur Sadiq atas sharing ilmunya dan juga pengalamannya. Ya, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.